lupa tekan subscribe. Gusti dumateng Gusti ingkang Maha Suci, siralah datolah sipatolah nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge dadi satriya sejati. Kangge nyirnakake tumindak ingkang luput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, selamat pagi para sutresna ingkang minulya. Selamat berjumpa lagi dengan siaran Teguh Rahayu Slamet, channel yang selalu setia berbagi kawruh, pangerten serta pengalaman laku. Nindakaken semua ajaran-ajaran luhur serta selalu berbagi pengalaman kawruh serta pangerten, nindakake semua ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, serta khususnya selalu berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku, nindakake laku kasampurnan urip inggih menika laku ngagem Wahyu Panca Gaib, Wahyu Eka Buwana utawi atau laku Kumpul Nunggal Suci, serta yang khusus juga pengalaman kawruh serta pangerten nindakaken panca laku ngurip ihsan, lan yang paling utama juga selalu berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku nindakake panca laku kunci ngurip mubarok. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini tetap juga selalu dalam naungan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu kanugrahan, kanikmatan yang juga lebih agung dari Gusti ingkang Maha Suci, sehingga kita selalu bisa mensyukurinya minimal dengan melafalkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, rahayu teguh kanthi slamet. Para sutresna ingkang minulya, untuk edisi pagi ini izinkan Koko menyampaikan episode yang ke 010 di tahun 2020. Koko akan memilihkan sebuah tema yang insya Allah menarik dan teramat penting wigatinya, atau yang harus diperhatikan dalam rangka kita mau laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, yaitu tema urip kan durung lenggah atau hidup yang belum alenggah. Para sutresna ingkang minulya,
Seperti biasanya, supaya kita dalam pembahasan awal hingga akhir selalu dikuncoroi oleh hidayatul hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Gusti Ingkang Maha Suci, sehingga bahasan kita awal hingga akhir supaya tetap lancar dan bisa menghasilkan manfaat menggunakan mahanani. Kita selalu mendahulunya dengan meresapkan bagi penghayat laku kasampunan urip kumpul nunggal suci yang berkeyakinan agama Islam. Nanti kita awali dengan meresapkan bersama-sama Fatihah, kemudian kita berikutnya baru juga meresapkan bersama-sama kunci, supaya apa? Kita tetap bisa menotoh niat kita, menjembarkan hati kita, jiwa kita, dan menghaluskan rasa jati kita untuk membahas tema pada episode 010 ini, sehingga hasilnya tetap bisa menurunkan manfaat mahanani serta bisa memoto demat bagi kehidupan kita di alam dunia ini dan bagi semua yang bisa mempraktekkannya. Para sutresna ingkang mulya, mari kita mulai saja dengan merasapkan Fatihah dulu khusus untuk penghayat yang berkeyakinan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Berikutnya langsung kita bersama-sama meresapkan kunci bagi penghayat yang di luar keyakinan Islam. Langsung kita meresapkan kunci bersama-sama. Sumangga. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah, datalah, sipatalah. Kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Terima kasih untuk semua para sutresna sekeluarga dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dengan melafadzkan, meresapkan Fatihah bersama-sama bagi penghayat yang berkeyakinan agama Islam, dan kita meresapkan kunci bersama-sama bagi penghayat yang berkeyakinan di luar Islam. Semoga apa yang kita resapkan bersama-sama bisa nguncorake kesucian kemahananian dalam pembahasan kita episode 010 ini, dan bisa netesake manfaat migunakan mahanani bila diterapkan oleh siapapun, bagi siapapun, dan kapanpun. Untuk itu sekarang tibalah saatnya kita harus menata niat kita, menjembarkan hati kita, membeningkan pikiran kita, serta menghaluskan rasa jati kita, supaya apa? Pembahasan awal hingga akhir kita tidak dikuasai, didominasi oleh nafsu kita, nafsiyah kita, tetapi kita tetap dialenggai oleh kuncoro suci yang langsung dari Tuhan Yang Maha Suci, sehingga hasil dari pembahasan ini tetap bisa memberikan manfaat menggunakan mahanani bagi siapapun yang ingin menerapkannya. Para sutresna kami mulia, laku kasampunan itu pada hakikatnya ada dua jalannya. Yang kuku ketahui, kaweruhi, dan mengerteni adalah cara yang satu, kita menggunakan ajaran samawi, yaitu menggunakan jalur agama samawi. Apa itu ajaran agama samawi? Ajaran agama samawi itu adalah ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan rasul, karena beliau memang dipilih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Berkehendak, karena memang sudah ditetapkan bahwa kelahiran beliau nabi dan rasul memang sebagai penyambung atau utusan Tuhan Yang Maha Kuasa di muka bumi untuk menegakkan kuncoro suci ketuhanan bagi kehidupan manusia atau umat keseluruhan.
Dan itu sudah menjadi ketetapan sebagai pembawa ajaran. Maka para nabi dan rasul dalam menemukan ajaran itu tidak mengawali dengan cara laku golek wahyu, tetapi memang Tuhan sudah menetapkan sejak awal dan dipilih. Dan yang kedua, kita bisa menempuh dengan cara ajaran luhur, yaitu ajaran yang diperoleh oleh para leluhur yang waskita atau sidik dan waskita, yang dengan lelaku khusus beliau, laku khusus kunci atau laku khusus suci beliau, sehingga beliau mendapatkan paringan wahyu gaib dari Gusti ingkang Maha Suci yang berupa ajaran luhur seperti wahyu panca gaib ini. Dan kasunyatanya ajaran samawi atau ajaran melalui agama samawi dan ajaran luhur itu sama-sama pinuju ke kasampurnan urip, pinuju ke fitrah kesucian manusia yang benar-benar dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga antara ajaran samawi dan ajaran luhur itu selaras dan tidak akan berbenturan. Dan yang pasti ajaran samawi dan ajaran luhur itu kalau kita bisa ngemati, neliti, noto, niti, titis, surti, ngati-ngati dalam ngematinya secara hakiki, maka esensi keduanya adalah selaras, jumbo, dan ketemu dalam suatu titik adalah kasampurnan urip menuju kesucian secara fitrah atau hakiki. Karena buktinya atau nyatanya atau faktanya adalah ajaran wahyu panca gaib yang kita bahas ini. Metode untuk ngumbahing rogo, untuk membersihkan rogo atau menjauhkan dari kemomoran nafsu kita menggunakan metode panca laku pangumbahing rogo yang terdiri dari sabar, nerimo, tresna welas asih, ikhlas lan ngalah. Dan begitu pun di ajaran samawi atau tarekat Islam juga memiliki metode untuk laku khamsatul ihsan atau 5 laku untuk menuju kebenaran, kebaikan, kemurnian, kesucian yang disebut dengan khamsatul ihsan, yang terdiri dari laku yang pertama jujur, yang kedua sabar, yang ketiga nerima, yang keempat welas asih, dan yang kelima ikhlas. Dan syarat untuk menjalankan kelima laku itu harus dengan cara yang ngalah. Jadi antara pangumbahing rogo dan khamsatul ihsan itu sama. Nah, disitulah titik bahwa ajaran samawi atau ajaran yang diterima karena memang atas ketetapan Tuhan kepada Nabi dan Rasul untuk disebarkan kepada semua manusia, dan dengan ajaran luhur atau ajaran yang diberikan kepada orang-orang pinilih karena laku-laku suci yang khusus, maka akan diberikan paringan berupa ajaran luhur, juga sama misinya, yaitu untuk menuju kesucian fitrahnya manusia atau kesejatiannya manusia, laku sampurna urip. Buktinya metodenya juga sama, itu tadi buku yang aturkan pangumbahing rogo dan khamsatul ihsan itu sama. Maka dari itu para sutresna ingkang minulya, pada titik inilah harusnya para praktisi rohaniawan atau para praktisi laku kasampurnan urip, para praktisi laku spiritualisme harus dewasa dalam bersikap, melihat kahanan, tidak boleh fanatik berlebihan. Sebab apa? Karena keselarasan ajaran itu adalah sama. Kalau kategorinya ajaran samawi dan ajaran luhur, insya Allah keselarasan tujuannya sama, metodenya juga selaras dan tidak mungkin berbenturan satu dengan yang lain. Itulah kenapa harus seperti itu. Pertama, sesuatu yang luhur dan sesuatu yang benar-benar hakul samawi dari Tuhan, kesejatiannya adalah selaras. Karena apa? Tuhan dianggap maha, sehingga apa?
Kalau itu ajaran-ajaran sama murninya hakikinya, tidak mungkinlah itu berbenturan, berarti mengkerdilkan kemahatuhan. Tuhan yang maha punya sifat maha itu akhirnya kita sendiri yang mengkerdilkan. Koyok-koyok Tuhan gak bisa menjangkau apa yang diyakini kebenarannya yang sudah bersumber dari sesuatu yang juga hakiki. Jadi posisi di sinilah kalau seandainya kita memahami kehakikian sudah tidak ada perdebatan. Para sutresna ingkang minulya, mari kita kembali ke laptop atau pada tema semula, yaitu urip kang durung lenggah. Nah, apa itu maksudnya urip kang durung lenggah? Para sutresna ingkang minulya, urip yang durung lenggah itu kalau Koko mengulang-ulang lagi asal-usul kejadian kita atau sangkan parang dumadi kita ini, seperti yang Koko sudah sering sekali kupas, bahwasanya Tuhan yang Maha Esa itu mengadakan kita ini ada di dunia ini memang karena sebab, yaitu mejilnya rasa bapa kelawan sibu atau biung. Koko sudah pernah wedar berkali-kali ini. Nah, ini unen-unennya sama seperti kalau kita mirengkan ura-ura mustikaning rasa. Ingkang intine unenipun rangkul rinangkul datan padha uwalira lamun wis padha mijil. Lah narika uwalnya itu antara bapa dan biung itu sudah bisa diualkan kalau sudah rasanya mijil. Dan rasa mijil itulah jadi wiwitan janin itu ada. Nah, sejak janin ada di kandungan sibu sampai sebelum 4 bulan, maka si janin itu belum kelanggahan urip. Nah, urip wiwitan adalah urip yang setelah 4 bulan dalam kandungan. Itulah Gusti ingkang Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa baru meniupkan roh. Nah, itulah sinebut roh suci. Atau kalau bahasa hakikat tarekat Islam disebut Nur Muhammad. Atau kalau bahasa tarekat Satoriyah disebut lintang johar. Semua sama, pengistilahnya saja yang berbeda guna memahami masing-masing kondisi asal-usul ajaran tersebut itu didunungkan awal. Nah, begitu hidup itu dilenggahkan, ditiupkan. Nah, sejak itulah harusnya kita sudah memiliki asma gulung, asma lebet atau asma roh. Makanya guru mursyid tarekoh Kuko Suwargi Kiai Haji Hasan Bisri menika keparingan asma gulung ingkang sinebut Al Haris. Dan untuk asma gulung itu memang intinya wadi atau masih tabu, tidak boleh sembarangan digelarkan, diworo-worokan. Ateges apa? Memang asma gulung itu pribadi antara manusia yang bersangkutan dengan Tuhan. Artinya apa? Sejak dia dilenggahi urip atau diberikan roh, itulah dia hidup. Artinya komunikasi awal hakikinya itu yang melalui urip yang baru dilenggahkan itulah kemudian diberikan asma. Nah, proses untuk mendapatkan asma kalau kita lakukan sampurnan urip wahyu ponco gaib, kita harus minta kepada, bukan kadang ya, putra pun bukan sekedar putra, tapi tingkatannya putra yang sudah tingkatan rama atau rasa manunggal. Kalau Koko yang medar kemarin sudah tingkatan yang keempat sebelum tingkatan Gusti. Tingkatan rama itu rasanya sudah manunggal, sudah trep, mantep, madep, dan tetap. Artinya kawas sesonya, kawas kitonya sudah lenggah benar-benar. Apalagi kalau putra Romo yang sudah kalenggahan sifat Gusti utawi tingkatan yang kelima, itu punya kemampuan untuk memberikan asma. Nah, apabila urip itu meskipun sudah lenggah belum pinaringan asma, ibarat urip itu masih sinebut rizal atau urip yang belum lenggah secara
mijil. Mijil ini aturipun Rama, hati-hati, dawuhira sabdaipun Rama, aja ditelan mentah-mentah. Sama seperti kalau mijilin urip mijil itu beda banget artinya. Kalau urip mijil itu sama dengan kita mati wis terakhir. Lek mijile urip itu ateges lenggahipun urip ingkang wiwitan kala wau. Artinya roh yang semula menjadi masih rizal sudah menjadi jiwa. Kalau dalam bahasa tarekat Islam, roh suci setelah dipasang di janinnya manusia maka sinebut jiwa. Lah jiwa ini kalau sudah terpasang di masing-masing fungsi-fungsinya rogo akan menjadi sukma. Lah itu urut-urutannya supaya kita bisa nyambung dan hakikinya bisa manjing. Para sutresna ingkang minulya, kita lanjutkan kembali. Janin yang berumur 1 sampai sebelum 4 bulan itu masih belum memiliki hidup, tetapi dia nunut, bisa tumbuh. Karena apa? Nunut hidup di plasentanya ibunya. Kenapa? Dari inilah awal kenapa ibu itu disebut pangeran ingkang sanyata, pangeran ingkang urip. Karena apa? Sebelum kita diberikan titah hidup 4 bulan dalam kandungan, kita itu masih dompleng, utawi tumbuhnya melalui uripnya sang ibu lewat plasenta. Nah, maka dari itu setelah 4 bulan kita ditiupkan roh, maka rizal itu sudah menjelma menjadi jiwa dan harus diberi nama. Karena apa? Sudah terlepas diberikan delegasi kewenangan secara sistem dalam powernya atau ketetapan kehendaknya sudah diberikan delegasi oleh Tuhan. Artinya wiwitan urip inilah nantinya yang sinebut asmo atau yang menjadi panjenengan ingsun atau sandi kita untuk komunikasi connect secara langsung dengan Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Kuwas, Gusti ingkang Maha Berkehendak. Jadi wiwitannya kenapa asmo itu penting? Karena tanpa kita punya asma maka kita tidak punya password untuk komunikasi langsung dengan Tuhan. Itulah awal cerita hakikinya. Dan dalam laku Wahyu Panca Gaib Kasampurnan Urip Kumpul Nunggal Suci maupun laku Torekot Hakikat Islam ini sama, butuh asma. Sama seperti Koko di Torekot juga mempunyai asma. Di Wahyu Panca Gaib juga mempunyai asma. Nah pertanyaan apa asmanya Kukuh di Gulung ini apa? 2? Tidak. Sama seperti panjenengan yang namanya sebutan misal Sparman. Tetapi waktu panjenengan kuliah ternyata karena panjenengan punya karakteristik yang khusus sehingga disebut bukan Parman tetapi disebut si baik atau si ramah. Ramah karena panjenengan ramah. Apakah panjenengan itu 2? Kan tidak, itu sebutan karena situasi kondisi yang membentuk. Disitulah paham kehakikatannya asmo. Jadi Kuko ini menggunakan asmo gulung metode Kumpul Nunggal Suci ataupun asmo gulung metode Torekot Hakikat Islam sama saja. Karena apa? Dunungnya sama, terminologinya sama, peran fungsinya sama, hakikatnya sama. Tuhan tidak mungkin 2, tidak mungkin lebih dari 1, sama. Disitulah letak pentingnya ilmu tauhid bagi semua pelaku ilmu hakikat. Tanpa itu mereka akan terkadang salah arah. Kenapa salah arah? Karena memahami keadaan selalu ada subjektifikasi atau objektivitasnya, kenyataannya plus atau min. Jadi dilebihkan atau dikurangkan. Tapi kalau kehakikannya sudah dijangkau, dia akan tertes dan tidak akan bisa owah gingsir utawi wasesone wis waskita. Para sutresna ingkang minulya, kita lanjutkan. Jadi setelah janin umur 4 bulan kandungan itu dilenggahi urip. Jadi urip kang durung lenggah iku urip yang belum ada di pada janin sebelum umur 4 bulan. Itulah rizal.
atau urip kang durung lenggah. Bahasa tarekat hakikatnya disebut Nur Muhammad, atau bahasa kesajitiannya Satoriyah disebut Lintang Johar. Dan ini harus kita ketahui. Kalau kita tidak ketahui, kok nyampaikan karena penjenengan nggak tahu, itu bukan ajaran Romo. Kenapa Romo tidak menyampaikan itu? Karena Romo itu memang diparingi kelenggahan versi lakunya Wahyu Ponco Gaib. Jadi supaya tidak salah tafsir, ya itu yang disampaikan oleh Romo. Dan kesejatian itu hanya milik Tuhan secara absolut. Manusia itu hanya perspektif. Perspektif Wahyu Ponco Gaib, perspektif tarekat A, B, C, D, perspektif. Kumpulan dari perspektif itulah adalah kebenaran yang hakiki. Sama seperti suci dengan moho suci. Kalau sudah moho suci itu kumpule kuat sekabeh suci. Seperti itulah para sedresna yang kami mulia. Jadi kalau kita laku hakikat, kita harus benar-benar weruh, benar-benar ngerti, dan benar-benar dunung serta lenggah hakikatnya semua halnya. Para sutresna kami mulia, mari kita kembali ke laptop bahasan semula. Setelah ditiupkan roh itu dunung di janin menjadi jiwa, maka Tuhan selalu menciptakan semuanya itu secara berimbang. Butuh keseimbangan, karena kalau sudah ada urip berarti kan ada gerak utawi obah. Lah, gerak obah itu mesti harus ada rasa karena dunungnya. Nah, kalau rasa itu tidak ada obah dan gerak, bagaimana bisa urip itu mahanani? Makanya Tuhan menciptakan keseimbangan. Dua hal. Yang satu, akal diciptakan lebih dulu, yang Koko pernah ceritakan di edisi sebelumnya. Yang kedua adalah nafsu. Akal ini menimbulkan akhlak yang baik, dalam bahasa syariat akhlakul karimah atau perbuatan-perbuatan baik dan suci. Kalau nafsu akan menimbulkan keinginan dan hawa-hawa yang lain atau nafsiyah. Jadi Tuhan selalu menciptakan itu berpasangan. Ono malam, ono siang, ono wedok, ono lanang, ono elek, ono apik, dan seterusnya. Dan ada akal, harus ada nafsu. Supaya apa? Seimbang. Dan itulah gawan. Tidak bisa diingkari, tapi sama-sama dibutuhkan. Meskipun satu sama lain bisa berakibat. Itu harus dipahami. Dan dari akal itu nanti akan memunculkan budi pakerti. Dari nafsu nanti memunculkan ponco indro dan angen-angen. Tetapi titik keduanya adalah ada titik saklar keseimbangan yang namanya fuso. Dalam bahasa itu pemikiran atau penalaran. Dan semua saklar-saklar itu harus juga diwengku. Semua intinya nanti dalam pangumbahe roh. Kalau roh sudah dunung lenggah, terus dilengkapi keseimbangan yang dua, akal dan nafsu, kita gecolani harus pangumbahing rogo, atau bahasa syariat tarekat hakikat Islam dinamakan khamsatul ihsan. Itu yang menentukan metode supaya tetap jernih, bersih dan sucinya. Jadi para sutresna ingkang minulya, lalu pertanyaannya, urip sing durung lenggah iku bentuke kaya piye? Nah, ini terpaksa ngureh-ngureh metani maneh sejarah-sejarah para nabi dan rasul, sejarah para sidik waskita yang pernah diberikan beban untuk mengajarkan ajaran samawi. Nabi dan rasul itu yang paling kondang kawaskitannya itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Karena dia kondang waskitanya, sehingga terkadang dia kelerep untuk kemingsulnya tinggi. Sampai-sampai dia ingin sekali untuk bisa berjumpa dengan wajahullah atau sinarnya wajah Allah. Sinarnya wajah Tuhan, kuncornya wajah Tuhan. Dia selalu ingin menyampaikan kepada Tuhan untuk bisa
diberikan restu bisa melihat wajah Tuhan. Karena permintaannya itu seringkali akhirnya Tuhan juga mengabulkan, sehingga saat dia disuruh melihat di Jabal Uhud, karena Tuhan menyampaikan bahwa lihatan kalau nur wajhullah atau cahaya wajah Allah dianukan di Jabal Uhud. Begitu dia memandang Jabal Uhud, kuncoro nur wajhullah itu sangat sumunar, luar biasa, sehingga Nabi Isa alaihi salam pingsan utawi semaput. Nah, dari hikmah ini yang kita bisa ambil bahwa sehebat apapun, sempurna apapun, kita tidak akan bisa pasaksen secara panca indera, baik masih metode nur wajhullah atau cahaya wajahnya Allah saja kita nggak mampu. Dan ini Romo juga menegaskan bahwa rijal utawi urip kan gurung dunung, artinya cahaya wajahnya Allah itu rijal dalam bahasa sanepanya tarekat Islam itu yang disebut nur wajhullah itu tadi. Bukan hakikat wajah Allah, malah tambah nggak mampu. Romo menegaskan bahwa untuk uripkan durung lenggah utawi kasebut rijal ini, menungso ora bisa nyipati kelawan panca driya budi pakerti apa meneh angen-angen, ora bisa. Jadi kalau kita ngaku-ngaku bisa, ya wis lihat wajah Tuhan. Nah, itu sama seperti dia kemingsun ya. Itu tadi kayak Nabi Isa alaihi salam, Nabi yang benar-benar dimuliakan Allah, ternyata kementusnya nggak bisa dibendung. Begitu dituruti, akhirnya dia kelihatan naif dan hina, semaput di tengah padang pasir, hanya melihat nurul wajhullah atau cahaya wajah Allah, belum hakikinya wajah Allah, nggak akan mampu. Nah, dalam kapasitas ini, baik ajaran laku kasampurnan urip wahyu panca gaib maupun kasampurnan laku tarekat hakikat Islam, ada cara kita untuk mengenali, bukan melihat, mengenali saja. Mengenali ini supaya apa? Harus kita tahu rizal ini atau nurul wajhullah ini supaya apa? Karena apa? Nanti kita kalau mau sakaratul maut, ajal mau tiba, kita akan diperlihatkan cahaya ini. Jadi rizal ini bentuknya seperti sumonare inten utawi berlian kan nguncoro. Dados warnanya itu bukan bias warna, tetapi putihnya nggak bisa digambarkan. Nah, dalam ajaran tarekat hakikat Islam ada cara untuk mengenal laku yang namanya sorok, yaitu laku mengenal cahaya nur wajhullah. Dalam konteks apa? Supaya kita kenal nanti saat kita najak sakaratul maut, banyak godaan-godaan berupa aneka macam sinar. Tetapi yang harus kita nut yang mana? Yang rizal ini, atau nur wajhullah ini, atau nur Muhammad ini yang harus kita ikut. Supaya apa? Kita tidak salah nginut, loh kok kau wapi warnanya abang serupot tibane nggih kono, akhire mlebu nggih apa ngumbara sak paran-paran, mbuh nggih watu maneh, mbuh balik nggih hutan dan seterusnya, balik nggih geni dan seterusnya. Tetapi kalau kita nurut rizal ini atau nur wajhullah ini atau lintang johar ini atau nur Muhammad ini, maka sakaratul maut kita langsung bablas kembali kepada asal mula suci, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita matinya sampurno langgeng. Itu urut-urutan asbabun nusul atau sangkan dumadinya. Kita lanjutkan para sedherek ingkang minulya. Jadi seperti itulah awal mulanya manusia kenapa sampai kemerusuh kemingsun. Nah, menurut pengindikan pun Romo inggih ngaten, rizal kuwe tan bisa disipati gawe panca driya apa meneh angen-angen, uga ngagem budi pakerti, keranten mbutuhake lembut-lembute rasa. Meskipun rasa iku lembut, tapi butuh lembut ing rasa, lembut ing rasa. Nah, nek lembut wis sampai diulang 3 kali berarti lembut sing paling ultra lembut. Apa ana iku? Ana, iku jenenge jinem.
Jadi sesuatu yang jinem itu sama seperti hakikat kalimat yang bermakna mulia diulang sampai 3 kali. Estu neng estu. Itu berarti estu yang benar-benar jinem estu. Temen-temen yang temenan itu berarti temen sing jineme temenan banget. Nah, lakunya kalau kita terbiasa menggunakan mijil niti preksa utawi mijil niti perso, kita akan bisa mengenali rizal kita. Kalau di ilmu tarekat keislaman yaitu laku sorok. Jadi laku sorok itu untuk mengenali, bukan mengetahui untuk melihat secara harfiah, kita bukan, mengenali saja. Begitu kenal kita sudah eling-eling, jadi mancep, jadi hidayatul hidayah, jadi nurul hidayah, sehingga saat kita sakaratul maut kita tidak akan mengikuti cahaya yang lain. Yang ini yang sudah kita kenal sudah masuk secara otomatis. Begitu sakaratul maut, lihat itu kita langsung otomatis mengikuti, sehingga kita langsung kembali kepada asal suci kita, Tuhan yang Maha Esa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan di ajaran Romo ada yang namanya mijil niti preksa, mijil niti perso. Nah, disinilah kita harus benar-benar melepaskan, yaitu tadi, jangan sampai kita ini fanatik berlebihan sehingga mengkerdilkan kemahaan Tuhan. Romo juga nanti dawuh nalika diwaduli salah satu kali kadang putra Romo, kok 3 kali berturut-turut diketoki wong tuwane lagi dirantai ing setunggale kahanan utawi tempat yang bener-bener gegirisi. Dirantai ketok kuru sedih. Lajeng Romo ngatur, ya wis lek ngoten ndang niti preksa. Dadi mari kunci paweling niti preksa. Ingat paweling yang kuku aturkan di Wedaran 016 video itu. Paweling itu jadi salah satu metode untuk minta solusi langsung dari Maha Suci, tetapi solusi sesuatu yang di luar nalar akal atau di luar logika. Nah, melihat orang yang sudah mati itu kan di luar logika. Nah, makanya dipaweling dulu baru mijil niti preksa, kata Romo. Begitu setelah paweling mijil niti preksa, yang bersangkutan disuruh melihat lagi niti preksa lagi. Ternyata sudah tidak ada, tidak terlihat orang tuanya dirantai dengan keadaan sedih, tapi tempat itu masih ada, sudah bersih. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau di bahasa tarekat hakikat Islam, melakukan sorok, laku sorok, hampir sama prinsipnya seperti mijil niti preksa, tetapi harus diawali dengan prihatin atau tirakat. Karena apa? Memang untuk tebusane sesuatu yang benar-benar mulia harus ada laku pengorbanannya atau tebusannya. Semakin tinggi nilai tebusannya, maka semakin baguslah hasilnya. Rego nggawa rupa seperti itu. Dan di laku sampunan urip, hebatnya kita ini, Romo sudah ngukupi lakunya itu, sudah diringkas oleh Romo sebelum menerima wahyu Pancaga itu. Romo lakunya luar biasa, gawe nebus para putrane cek gak melok rekoso melok laku kaya ngono, karek jalan tok. Itu maksudnya. Sehingga apa, tebusannya itu kita sebetulnya sudah wek nunut yang Romo. Itu loh enaknya. Sehingga kita tinggal diparingi paringan berupa wahyu Pancaga, wahyu yang 5 itu, tanpa kita laku puasa, tanpa kita tirakat, cukup kita gajalan pangumbahing rogo, laku temen-temen yang temenan, itu saja semua bisa mahanani. Tanpa laku itu enggak akan bisa mahanani. Dan semakin kita kemingsun, rumongso bisa ini, bisa itu pasti nanti semakin jauh dari kesejatian laku sucinya. Karena apa? Laku wahyu Pancaga yang digapai bukan apa-apa. Kita nanti semakin mencapai tidak perlu apa-apa, tidak pingin apa-apa, tidak butuh apa-apa, ora ono apa-apa. Wis pokoknya kabeh serba ono apa-apa, tetapi kita wis merdeka, ateges suci, tentrem, ya ikulah semakin sampurna kita. Bukan semakin hebat itu semakin sampurna, tidak. Itu tetap butuh panggung baing rogo lek semakin hebat gitu. Karena apa? Itulah nafsia. Patokannya di situ para sedherek ingkang kula.
Mari kita lanjutkan. Dados untuk urip sadurunge lenggah ini ateges Rijal ini, ateges Lintang Johar, ateges Nur Muhammad atau roh yang durung kemomoran nafsu dan akal ini adalah bibit seperti grand openingnya saat hidup dititahkan di janin manusia, maka harus diberikan asma. Begitu dono harus punya asma, tapi ketika bayi kita ini belum mengerti apa-apa, orang tua kita belum mengenal manunggal, maka kita sampai sedemikian usia baru kita sadar kalau butuh asma. Kita yang punya adalah arane rogo kita, janin kita. Apakah itu terlambat? Tidak. Karena secara hakikat saetune begitu kita didunungno itu sebetulnya nama roh kita sudah ada, hanya saja kita tidak menyadari. Tetapi dalam metode-metode itu, kalau kita belum mengetahui asma, kita bisa tetap laku nunggal atau laku berkoneksi secara pribadi dengan Tuhan, bisa secara vertikal. Apa yang dibutuhkan? Nah, nanti kita pilih-pilih. Laku Wahyu Ponco Gaib bagaimana, laku Tarekat Islam bagaimana, supaya apa? Penjenengan tidak salah paham, fanatik nganggep sesat lagi. Para sutresna kang minulya, kita lanjutkan. Aturipun Rama, yen rasa kita wis alus lembut, jinem, senaosa rasa iku estune sudah lembut, tetapi jinemnya itu yang belum. Jinem itu artinya apa? Lembut yang sudah enggak pernah termomoran oleh, yang sudah tidak termomoran oleh nafsu. Begitu rasa aslinya itu lembut, tapi begitu kita hidup, kita sering ngikuti nafsu, berarti ini sudah tidak lembut yang sempurna lagi, lembut yang sudah kemomoran oleh nafsu. Nah, itu tugas kita, mengembalikan kelembutan, kesucian kelembutan itu tugas kita sebagai pelaku Wahyu Ponco Gaib, sebagai pelaku ilmu hakiki. Dan dawuhipun Rama, senaosa rasa kita sudah lembut, tapi butuh jinem maneh, butuh binem maneh itu balik suci yang benar-benar sesuai keadaan yang awal itu, suci yang tidak kemomoran lagi, supaya bisa nyipati Rizal. Nyipatinya bukan dengan Ponco Indro maupun angen-angen serta budi kepakarti, tapi nyipatinya dengan menggunakan rasa. Nah, rasa itulah estunya sebetulnya hakikinya asma. Kalau kita sudah paham dan bisa nyebut rasa, berarti sudah ono uni, berarti ono bentuk, artinya wis ngerti rasa secara otomatis. Dan itulah yang kita butuhkan asmanya. Jadi umpamanya panjenengan namine konto rupa, berarti password panjenengan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan password konto rupa. Itu yang paling lebih langsung klik, sehingga tidak ada konfirmasi password lagi. Maaf, password Anda, asma Anda kurang tepat. Nah, supaya tidak ada notifikasi seperti itu. Para sutresna kemana? Lamun tetapi kalau kita menggunakan metode Tarekat Islam untuk laku mijil itu, kita menggunakan cara sorok nyebutnya lakunya. Dan sorok itu hanya untuk ngenali, karena sesungguhnya kita tidak bisa lenggah ngasifat Gusti secara hakiki. Beda dengan Romo itu memang karena kalenggahan atau kedunungan atau keparingan. Jadi beda dengan kita yang hanya menjalankan atau ngelakoni ajaran. Jadi jangan disamakan. Nanti seperti mejel penjenengan karena gak ngerti lenggahe, wah iki kate urip kate mejel, gak kate mati panjenengan. Nah, seperti itulah yang harus diwasani secara waktu para sutresna kang mulya. Jadi puncak kita laku mijil, puncak kita laku sorok,
untuk mengenal rijal, untuk mengenal roh suci kembali. Tujuannya ya untuk itu. Nanti kalau kita saat sakaratul maut, kita tidak mengikuti cahya senasa rijal itu bukan cahya, tapi personifikasinya istilah yang paling tepat disebut cahya utawa kuncoro yang seperti inten utawi berlian, tidak berwarna, putihnya bukan putih warna, putih jernih bening itu. Nah itu yang harus kita note. Nanti kalau kita akan pencati rogo, ada berbagai cahaya yang ngompor-ngompor kita, bijui kita, iming-iming kita, endi sing dinut, ono sing wabang, ono sing lorek, lek kene kulino ngenut duduk rasa berarti sing lorek sing dinut. Tapi kalau kita sudah terbiasa kenal rizal kita, kuncoro suci kita, roh suci kita atau Nur Muhammad kita, lintang johar kita, maka kita ngenut tetap yang rizal itu tadi. Wus langsung balik kembali ing kasampurnan jati, enggak ngelambrah-ngelambrah nane. Itu inti supaya kita mengenal urip sadurunge lenggah iku, supaya kita tahu posisi asmo itu kenapa kita butuhkan ya seperti itu dunia. Begitu urip sudah lenggah dan diberikan piranti keseimbangan, yaitu Tuhan menciptakan berpasangan akal dan nafsu, maka rizal tadi sudah tidak murni kemomoran oleh nafsu. Maka dari itu para sutresna ingkang minulya, kesimpulan apa yang kita aturkan, yang kita kupas hari ini adalah ini sebetulnya asal usul kenapa kita itu butuh asmo. Asmo itu sejatinya apa, satria sejatinya apa, wanita sejati itu artinya apa, ya seperti ini. Jadi wanita dan satria sejati itu wanita atau satria yang sudah memahami urip sadurunge lenggah itu yang harus kita pelihara, yang kita kembalikan menuju ke sana. Karena saat kita sakaratul maut yang akan muncul adalah itu. Roh yang belum dilenggahkan itu menjadi kuncoro. Warnanya seperti intan atau berlian, putihnya bukan putih warna tapi putih bening itu namanya. Bahasa-bahasa itu bahasa khusus sehingga kita sulit juga mempersonifikasikan. Jadi kesimpulannya pun dari bahasan menika, rijal menika atau urip sing durung lenggah iku menawi kalau dilihat dari rasa weruh itu bukan pendulu atau bukan wahami atau persepsi, tetapi itu sebetulnya wujudnya cahya, kayake cahya tapi koyoke cahya, duduk cahya yang cahya-cahya di dunia ini koyoke cahya, tetapi bukan cahya. Dan yang jelas warnanya jernih, bukan putih. Putih yang bening jernih itu. Itulah rizal. Tanpa warna, putihnya putih bening, gume biar kayak inten, kayak berlian. Dan inilah nanti saat pecatnya roh itu pasti muncul sebagai petunjuk terakhir. Maka dari itu unen-unen yang paling makjleb itu di akhir unen itu harus disebut koyok ngrungokne bayi, nangisi bayi kang lahir. Nah, nangisi bayi kang lahir iku nangisi bayi kang ya iku mang loh, ndak kok rijale wis dicelekno jrek, sehingga apa? Dia melihatnya sudah tidak jernih makanya nangis. Karena satu-satunya melihat rijal itulah jalan untuk bisa kembali ke suci. Ke innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Para sutresna ingkang minulya, jadi kesimpulannya seperti itu, kita benar-benar harus gacoli bahwa urip sadurunge lenggah itulah adalah jalan kita menuju kalenggangan jati saat sakaratul maut. Kita harus nuruti itu. Itu semacam guidance kita untuk kembali ke Tuhan dalam akhir hayat kita. Dan seperti yang Kuko sampaikan,
kita ini beruntung belajar wahyu panca gaib itu karena apa? Semuanya tidak melalui tebusan, karena tebusannya sudah dilakukan Romo sebelum beliau mendapatkan wahyu panca gaib. Jadi kalau panjenengan bertanya, kok iso ya lagu hakiki kok tanpa tebusan, tanpa tirakat dan lagu? Nah, karena waktu Romo mendapat wahyu panca gaib itu lakunya sudah sekian puluh tahun, dan itu sudah menjadi sabdo atau titah Allah, titah Tuhan kepada para pelaku wahyu panca gaib. Nah, bagi koko yang juga berkeyakinan Islam, maka lebih bisa melihat dunia lebih secara luas. Koko tidak lebih saklek dan tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Dan itu yang harusnya kita mewasasoni kemahannya Tuhan itu seperti itu. Tuhan jangan dianggap kerdil atau deso, sehingga kita menganggap orang lain itu salah karena kita belum mengetahui. Tapi kalau kita sudah mengetahui dan paham hakiki, karek mantuk-mantuk akeh tunggale mesti bulat yang terakhir dibunyikan. Seperti itulah para sutresna ingkang minulya, inti babakan bahasan kita tentang urip sadurunge lenggah itu adalah Rizal, adalah Lintang Johar atau Roh Suci Nur Muhammad yang harus kita kenali minimal seumur itu sekali. Supaya apa? Saat kita sakaratul maut tidak ngikuti cahya yang nyasarake, sehingga kita tidak bisa kembali sampurna langgeng. Kurang dan lebihnya kuku mohon maaf. Kalau ada salah kata, tentu kuku pribadi yang menjadi sumber kesalahan, karena pribadi kuku masih penuh dengan kenaifan, kehinaan, dan penuh dengan keluputan. Kalau ada apa yang kuku sampaikan adalah kebenaran atau manfaat dan mahanani, tentu itu asli langsung dari Gusti Ingkang Maha Suci, dianugerahkan lewat kuku yang kuku sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya episode 011. Matur nuwun, terima kasih.